Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, yang dimana mata kuliah ini dipegang oleh Bapak Profesor Dr. Haji Nur Salam, MSI, dan asisten Bapak Syarifuddin, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Yang pertama, saya akan membahas tentang cipta, rasa, dan karsa. Yang pertama, cipta. Cipta atau kekuatan untuk berpikir adalah suatu bagian di dalam jiwa manusia menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya. 2. Rasa. Rasa adalah segala gerak atau perubahan hati sehingga manusia dapat merasakan senang, sedih, kecewa, malu, bangga, kasihan, dan sebagainya. Yang ketiga, karsa. Karsa merupakan dorongan alami dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang kedua, saya akan membahas tentang manusia dan kebudayaan. Yang pertama, sistem budaya. Budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, unsur-unsur budaya. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, sistem teknologi. 5. Sistem mata pencaharian. 6. Sistem religi. 7. Sistem kesenian. Yang ketiga, saya akan membahas tentang agama dan kebudayaan. Agama itu bukan baju, tetapi agama itu di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Yang keempat, saya akan membahas tentang manusia dan peradaban. Peradaban dan perubahan sosial. Yang pertama, will, bertemu, more, memandang perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. 2. Willam, mengemukakan bahwa ruang perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan. Yang ketiga, selo, soemarjan, perubahan yang terjadi pada lembaga yang mempengaruhi sistem sosial. Yang kelima, saya akan membahas tentang teori sosial dan budaya. Yang pertama, teori perubahan sosial. Yang kedua, teori evaluasi unlinear. Manusia mengalami perkembangan melalui tahap tertentu, semula dari bentuk sederhana kompleks sampai sempurna. Yang ketiga, teori multilinear, menggambarkan suatu metodologi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sosial budaya didapatkan gejala yang real dan signifikan. Yang keenam, saya akan membahas tentang syarat-syarat modernisasi. Yang pertama, berpikir ilmiah. Yang kedua, sistem administrasi, sistem database. Yang ketujuh, saya akan membahas tentang ilmu sosial budaya, dasar manusia, sains, dan teknologi. Manusia adalah makhluk yang luar biasa, kompleks. Manusia merupakan paduan antara makhluk spiritual. Dinamika manusia tidak tinggal diam karena manusia sebagai dinamika mengaktivitaskan dirinya. Yang kedelapan, saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia merupakan satu kesatuan antara jasmani dan rohani. Seorang dikatakan sebagai individu apabila kedua unsur tersebut menyatu dalam dirinya.
Selain sebagai makhluk individu juga, manusia adalah makhluk sosial, salah satunya dikarenakan pada dirinya ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang satu sama lain saling membutuhkan. Yang kesembilan, saya akan membahas tentang manusia, sains, dan teknologi. Hubungan sains dan teknologi mengalami perkembangan dari abad ke abad. Dalam tahap awal, teknologi dapat dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah empirik dan keterampilan yang dikumpulkan dari pengalaman. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan karena memberikan banyak kemudahan dan manfaat serta berbagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Namun di samping itu, iptek juga mempunyai dampak negatif berbagai bidang, diantaranya di bidang pendidikan, bidang teknologi dan informasi, serta bidang politik dan budaya. Yang ke-10, saya akan membahas tentang manusia dan keagamaan. Manusia dalam bahasa Arab disebut dengan insan, yang artinya ramah, mesra, dan berpuas hati. Agama adalah pandangan dari hidup manusia dan menjadi kekuatan utama dalam membentuk sejarah kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia berpedoman kepada agama yang mengatur semua yang bersangkutan dalam kehidupan dan cara bertingkah laku antara umat beragama. Yang ke-11, saya akan membahas tentang manusia dan kesederajatan. Secara istilah, manusia dapat diartikan seni sangat penting dan berarti di dalam kehidupan manusia. Adapun peran seni bagi manusia yaitu sebagai pembentuk peradaban manusia, seni untuk kebahagiaan, seni untuk kebutuhan hidup. Adapun macam-macam seni berupa seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, seni berwawasan teknologi, dan seni kerajinan tangan. Yang ke-14, saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya. Dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri, akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga, dalam kelompok etnik, kerabat, maupun orang di luar kerabat. Yang ke-15, saya akan membahas tentang manusia dan hukum. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus, atau seorang individu. Hukum harus mencangkup 3 unsur, yaitu kewajiban, moral, dan aturan keadilan. Berasal dari bahasa Arab adil, yang artinya tengah. Manusia dan hukum adalah 2 identitas yang tidak bisa dipisahkan, komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum.